Halo kawan pajak, selamat datang kembali di Dejapu On Air bersama saya Rati Silviani yang akan menemani kawan pajak semua dalam perbincangan pajak dengan isu-isu terkini. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa yang akan berbagi informasi seputar regulasi perpajakan yang terbaru. Hari ini terkait peraturan Menteri Keuangan yang akan mengatur pajak emas di Bullion Bank. Bersama saya telah hadir Mas Adi Wahyu Anggara. Beliau merupakan penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Pusat. Selamat datang Mas Adi. Selamat datang. Gimana kabarnya hari ini Mas Adi? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Mas Adi. Senang sekali hari ini kita kedatangan Mas Adi untuk membahas salah satu regulasi yang hari ini sepertinya masih menjadi isu hangat ya Mas Adi. Nah, karena ini baru berlaku ya, tanggal 1 Agustus kemarin. Ini masih hangat sekali ya di bulan Agustus ini ya. Banyak kawan pajak yang mulai bertanya-tanya tentang Bank Bullion ini, apa bedanya dan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk itu Mas Adi, supaya kawan pajak lebih memahami kembali, saya akan mulai dari pertanyaan yang dasar dulu ya Mas Adi ya. Sekarang kita akan bahas terkait regulasi terbaru terkait dengan Bullion Bank. Bullion Bank ini juga sesuatu hal yang baru bagi saya Mas Adi. Nah ini saya baru dengar. Apalagi mungkin kawan pajak juga baru mendengar. Apa sih Bullion Bank? Nah saya udah sempat googling nih Mas Adi. Jadi saya googling soal bullion itu saya baca tentang logam non-ferro. Nah logam non-ferro ini logam paduan yang tidak mengandung unsur besi dan karbon. Jenis logam non-ferro ini meliputi logam berat, logam ringan, logam mulia, logam refraktori, dan logam radioaktif. Nah ini telah dimurnikan hingga mencapai standar kemurnian unsur tinggi. Itu yang setelah saya hasil googling saya ya. Nah mungkin Mas Adi bisa lebih jelas lagi apa sih Bullion Bank dan seperti apa mekanisme praktek Bullion Bank yang ada selama ini. Oke Mbak Rati. Kalau kita bicara istilah bullionnya, itu lebih kepada logam mulia tuh, yang bentuknya murni. Nah biasanya kan logam mulia murni kan dicetak dalam bentuk apa ya, batangan atau koin. Nah itu kan murni, bisa kadarnya 99% ya. Nah itu yang tadi kan Mbak Rati bilang itu apa, logam yang di atas tadi ya, yang mempunyai sifat murni. Nah itu bullion di sini itu berupa logam mulia yang kadar kemurniannya tinggi sampai 99%. Kemudian kan pajak, kenapa kita ada Bullion Bank ya? Nah itu di latar belakangi pertama pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tuh, yaitu tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana di undang-undang ini diatur satu bidang usaha baru yang seperti tadi Mbak Rati bilang, yaitu sebagai kegiatan usaha bullion. Nah, jadi kalau kawan pajak tuh mungkin ya kawan pajak sering dengar istilah Bullion Bank di media massa, media cetak ataupun elektronik, sebenarnya itu sama. Jadi kalau kita bicara bank bullion, nah di ketentuan di undang-undang itu menyebut istilah tekniknya sebagai kegiatan usaha bullion. Nah, bullion ini diatur sebenarnya menjalankan sekitar 4-5 usaha di bidang bullion. Nah, yang pertama itu simpanan atau penyimpanan, kemudian yang kedua pembiayaan, kemudian ketiga perdagangan, kemudian yang keempat ada penitipan emas, dan yang kelima itu ada yang sifatnya untuk mengakomodir pengembangan dinamika sektor bank bullion ini. Jadi kalau kita bicara kegiatan usaha bullion tadi, untuk yang diatur di PMK 5152 ini itu tentang yang perdagangan emas batangan. Seperti tadi Mas Adi sudah sebutkan, jadi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya Mas ya. Nah kegiatan usaha bullion itu kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk tadi simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas atau kegiatan lainnya. Dan juga tadi ada 4 ya, benar ya Mas ya, simpanan, benar pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas. Tapi utamanya adalah emas batangan. Kemudian Mas Adi sudah sebutkan soal PMK 51
dan PMK 52 tahun 2025. Betul. Nah, ini latar belakangnya urgensinya kenapa sih terbit PMK ini untuk mengatur bank bulian itu sendiri? Baik, sebenarnya sebelum ada PMK 51 dan PMK 52 itu sebenarnya sudah ada yang mengatur PMK yang mengatur. Sebelumnya ada PMK nomor 48 tahun 2023 sama PMK 81 tahun 2024 tuh. Nah, di dua PMK yang diatur tadi, yang pertama di PMK 48 tahun 2023 itu menyebutkan bahwa setiap pengusaha emas batangan itu ketika dia melakukan penjualan emas batangan mereka tuh wajib memungut PPh pasal 22 tuh sebesar 0,25%. Jadi mudahnya kalau ini misalnya saya pengusaha emas batangan, Mbak Ratih Bank Bulian, Mbak Ratih beli di saya tuh, nah saya wajib mengut 0,25%. Nah itu tadi yang di PMK 48 tahun 2023. Kemudian ada tuh yang peraturan kedua, sebelumnya tuh ada PMK 81 tahun 2024. Setelahnya ya, Mbak. Ya, oke. Nah, jika di sini bank buliannya itu sebagai BUMN, jadi saat Mbak Ratih beli di saya, misalnya Mbak Ratih bank bulian yang BUMN tuh beli di saya sebagai pedagang emas, itu Mbak Ratih juga wajib memotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Nah, itu kan terjadi saling pungut tuh. Saya mungut 0,25%. Mbak Ratih mungut sebagai bank bulian, memungut 1,5%. Nah, oleh karena ada saling pungut tersebut, maka DJP berkoordinasi dengan para pelaku bank bulian, bersinergi dengan lembaga pengawas mereka yaitu OJK. Nah, kemudian sepakat tuh untuk menyesuaikan tadi yang saling pungut itu tadi dan menerbitkan PMK 51 dan PMK 52 itu. Ya, jadi seperti Mas Adi sebutkan, jadi awalnya itu karena PMK 48 2023 itu supplier emas mengut PPh. Ya, 0,25%. Tapi di PMK 81 Bank Bulian memungut PPh sebesar pasal 22 sebesar 1,5% gitu ya. Nah, ini ada kelemahan ya dari penerapan dua PMK sebelumnya di PMK 48 2023 dan juga PMK 81 2024. Jadi menyebabkan saling pungut antara supplier emas dan juga bank bulian itu sendiri. Maka dari itu dibuat untuk mengatasi saling pungut itu ya Mas Adi ya. Menarik sekali nih Mas Adi. Jadi gimana tentang gambaran proses perdagangan emas atas bullion trading yang dimaksud dalam PMK 51 dan PMK 52 tahun 2025? Oke, baik kita bicara yang PMK 51 dulu ya. Nah, PMK 51 itu sebenarnya terdiri dari 15 pasal. Sebenarnya PMK 51 tuh pada prinsipnya tuh mengatur tentang PPh pasal 22, pemungutan PPh pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan penyerahan barang ataupun kegiatan impor dan kegiatan usaha lainnya. Nah, pasal-pasal ini sebenarnya mengatur ulang yang ada di PMK 81 tahun 2024. Namun yang menarik di sini adalah perubahan yang merespon tadi mengenai pungut-memungut tadi ya. Yang tujuannya untuk mendukung bank bulian tadi. Nah, maka ada 3 pokok perubahan di PMK 51 itu. Yang pertama itu penunjukan bank bulian sebagai pemungut PPh pasal 22. Jadi dia dulunya kan di PMK 81 belum ada tuh Mbak. Terus di PMK 51 dia ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Kemudian ada penyesuaian tarif pemungutan. Nah, nanti akan dibahas kita tentang pemungutan ini. Dan yang ketiga ada penyesuaian tarif impor emas batangan. Kemudian yang di PMK 52 itu mengatur penyesuaian perpajakan terhadap bank bulian dalam hal bank bulian melakukan pembelian emas. Nah, di PMK 52 itu bank bulian mendapatkan pengecualian untuk dipungut PPh pasal 22 jika dia beli di supplier emas. Di mana sebelumnya kalau kita lihat di PMK 48 di pasal 5 ayat 1 itu kan ada 5 pengecualian ya. Jika kita membeli emas di pedagang emas atau di supplier emas, ada 5 pengecualian supaya tidak dipungut PPh pasal 22. Yang pertama itu dia berupa konsumen akhir. Kemudian yang kedua dia mempunyai SKB pemungutan
PPH, kemudian dia UMKM yang mempunyai apa itu yang surat keterangan. Nah, dia harus menyerahkan surat keterangan bahwa dia masih termasuk dalam UMKM, baik PP 23 maupun PP 55. Kemudian penyerahan kepada Bank Indonesia, dan yang terakhir itu penyerahan berupa emas digital. Nah, di PMK 52 itu ditambah lagi penyerahan kepada Bank Belian. Gitu. Oh, oke gitu. Jadi tadi seperti Mas Adi sebutkan di PMK 51 itu ada 3 yang baru ya. Jadi PMK 51 2025. Jadi penunjukan Bank Belian sebagai pemungut PPh pasal 22, lalu ada penyesuaian tarif pemungutan juga, dan juga ada penyesuaian tarif impor emas batangan. Dan juga tadi di PMK 48 2023 itu ada pengecualian yang seperti Mas Adi sudah sebutkan. Jadi bisa menunjukkan suket, lalu menunjukkan SKB, lalu juga Bank Indonesia, emas digital, dan juga pembelinya itu merupakan konsumen akhir. Oke. Dan di PMK 52 itu ada tambahan jenis pembelian dikecualikan, itu adalah Bank Belian itu tidak dipungut PPh pasal 22 oleh pengusaha emas batangan. Oke. Jadi ke depannya ini bagaimana Mas Adi pemberlakuan terhadap transaksi di Bank Belian untuk ke depannya gimana? Baik, jadi untuk Mbak Rati dan kan pajak, di awal tadi kan kita udah bahas Bank Belian itu diatur oleh undang-undang ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Belian tadi. Misalnya ada simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas ya. Maka ketika kita khususnya bicara tentang PMK 51 dan PMK 52 ini sesungguhnya hanya melingkupi aspek yang perdagangan emas saja, Mbak. Perdagangan emas. Sedangkan untuk ketiga kegiatan tadi, yaitu simpanan, pembiayaan, dan penitipan emas itu dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Ini nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nah, sedangkan ketika kita bicara perdagangan di Bank Belian, perdagangan emas ya, kan pajak bisa melihat di peraturan yang terbaru yaitu di PMK 51 dan PMK 52. Di sini ada supplier emas, Bank Belian, dan ada pembeli. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai PMK 51 dan PMK 52, jangan lupa kita juga harus masih melihat di PMK 48 tuh Kak, 2023. Karena kalau kita bicara antara Bank Belian dan pembeli, itu ada di wilayah atau lingkupnya di PMK 48 2023. Jadi ketika Bank Belian melakukan penjualan ke pembeli, misalnya Mbak Rati Bank Belian, saya pembeli biasa nih, orang-orang pribadi biasa. Nah, kalau pembeli itu masuk ke dalam kriteria pasal 5 ayat 1 PMK 48 yang tadi sudah disebutkan di atas, yang konsumen akhir, punya suket, punya SKB, terus Bank Indonesia, emas batangan. Nah, itu Bank Belian tadi wajib memungut 0,25%. Nah, ini sekaligus memberikan info kepada kawan pajak. Mungkin ada yang sempat menyimak ya pemberitahuan di media gitu kan, banyak ya, yang mengatakan bahwa ibu-ibu nih, khususnya ibu-ibu kan yang suka beli emas dari Bank Belian sekarang kena pajak, kan ada yang bilang gitu. Panik. Sebenarnya itu kurang tepat ya, karena kalau kita bicara ibu-ibu kan berarti itu konsumen akhir. Nah, konsumen akhir tadi dikatakan di PMK 48 itu dikecualikan dari pemungutan pasal 22 untuk pembelian emas batangan, seperti itu. Iya, jadi ibu-ibu seperti saya ini konsumen akhir, jadi aman ya berarti ya. Ya, lalu tadi di Bank Belian itu benar ya Mas, ini kan ada simpanan emas, pembiayaan, perdagangan, dan juga penitipan. Dan juga di Undang-Undang Nomor 4 itu tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan yang terbaru ini PMK 51 dan 52. Ini ketika akan menerapkan, jangan lupa untuk tetap melihat ke PMK 48 2023 yang lama ya. Dan juga tadi yang sudah disebut dikecualikan itu termasuk saya ibu-ibu sebagai konsumen akhir juga ya. Nah, itu termasuk dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 PMK 48, maka Bank Belian tidak perlu memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Termasuk konsumen akhir tadi, mungkin ada kawan pajak dan ibu-ibu seperti saya tidak dipungut pajak oleh Bank Belian. Ya, jadi tadi kita sudah masuk di lingkup
aturan PMK 48 antara Bank Bullion dan pembeli. Lalu bagaimana dengan Bank Bullion ke supplier emas, Mas Adi? Oke, jadi untuk Bank Bullion ke supplier emas itu tadi diatur di PMK 52 tahun 2025. Oke. Jadi yang tadi saya sebut sebagai pengusaha emas batangan, maka ketika pengusaha itu atau supplier emas itu tadi melakukan penjualan kepada Bank Bullion, jika di peraturan sebelumnya di PMK 48 di tahun 2023, supplier emas wajib memungut 0,25% ya kepada Bank Bullion. Namun di PMK 52 itu ditambah tuh pengecualiannya untuk Bank Bullion. Jadi sehingga supplier saat menjual ke Bank Bullion itu tidak lagi melakukan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Nah, sebaliknya nih, jika Bank Bullion melakukan pembelian emas batangan kepada supplier emas, jadi saya Mbak Rate Bank Bullion beli di saya. Kalau yang dulu di PMK 81 kan Mbak Rate atau Bank Bullion itu tadi memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% tuh. Maka di PMK 51 itu ada penyesuaian tarif. Jadi bukan 1,5% lagi, tapi diturunkan menjadi 0,25%. Nah, sekaligus di sini juga memberikan perlakuan yang sama ya, pajak kepada pelaku bullion yang bukan BUMN. Jadi misalnya ada bank swasta tuh yang sudah mempunyai izin untuk melakukan kegiatan bank bullion, maka ketika beli emas batangan itu juga diatur dalam PMK 51, yaitu wajib memungut 0,25%. Supaya ini ada kesetaraan antara bank bullion yang BUMN maupun yang non BUMN. Gitu. Oke, Mas Adi. Jadi sesuai PMK 52 ini supplier emas tidak memungut PPh pasal 22 dari Bank Bullion. Benar. Di mana aturan lama di PMK 81 2024 ini Bank Bullion masih memungut PPh 22 dari supplier emas sebesar 1,5%. Dan lalu juga aturan baru di PMK 51 tahun 2025, ini Bank Bullion memungut PPh pasal 22 dari supplier emas sebesar 0,25%. Dan betul. Sesuai di PMK 51 juga, Bank Bullion baik BUMN maupun swasta memungut PPh pasal 22 dari supplier emas sebesar 0,25%. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan di sini Mas Adi bahwa konsumen akhir itu tidak dipungut ya, supaya kawan pajak tidak khawatir lagi ya soal ini ya. Baiklah kawan pajak, sebelum saya tutup podcast hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Adi untuk memberikan closing statement terhadap aturan baru yang diterbitkan di tahun 2025 ini yang mengatur Bank Bullion, yaitu PMK 51 dan PMK 52 tahun 2025. Mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan Mas Adi kepada kawan pajak terkait Bullion Bank ini. Silakan Mas Adi. Oke, baik untuk kawan pajak, untuk Bank Bullion, saya berharap melalui podcast kita hari ini ya Mbak Rate ya, bisa menyebarluaskan nih ketika akhir-akhir ini banyak pemberitaan yang rasanya kurang tepat. Ya, telah jadi istilahnya apa ya? Mispersepsi ya terkait pemberitaan mengenai perdagangan emas di Bank Bullion ini. Misalnya ada berita yang tadi saya sebutkan untuk ibu-ibu mulai 1 Agustus 2025 ketika beli emas batangan di Bank Bullion akan dikenakan pajak. Kemudian ibu-ibu juga waktu jual emas itu juga akan dikenakan pajak untuk konsumen akhir ketika membeli emas batangan di Bank Bullion sesuai PMK 48 2023 itu dikecualikan dari pemungutan. Aman ya? Aman. Kemudian sebaliknya ketika ibu-ibu yang misalnya dia udah beli emas, terus dia ada keperluan kan dia jual lagi itu. Nah, emasnya dijual di Bank Bullion, itu juga dikecualikan dari pemungutan. Cuma memang ada syaratnya ya kawan pajak ya, yaitu nilainya tidak lebih dari 10 juta. Jadi patokannya 10 juta. 10 juta ya? Itu. Jadi jika kawan pajak menjual ke Bank Bullion dengan nilai transaksinya maksimal 10 juta itu tidak dipungut PPh pasal 22. Jadi bagian terpenting di sini adalah kawan pajak pada penerapan PMK 51 dan PMK 52 dalam rangka dukungan kita bersama terhadap industri Bank Bullion agar industri yang relatif baru ini
bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih Mas Adi sekali lagi atas penjelasan yang sangat informatif dan mudah kita cerna ya terkait Bullion Bank ini. Semoga bincang kita hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kawan pajak semuanya. Buat kawan pajak yang ingin tahu lebih lanjut informasi pajak terkini, jangan lupa untuk ikuti Instagram dan juga YouTube Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dan juga tentu saja kawan pajak selalu tetap dengarkan episode selanjutnya di Dejapu On Air. Saya Rati Sepiani, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.